Ini kan saya tahu di partai-partai lagi masang calon untuk 2029. Gubernur itu dapat privilege jadi orang populer karena dia kerja cuma gunting pita, ya kan? Meresmikan ini. Sonok mau muncul itu. di TV setiap hari ini segala macem. Kalau di kepala gubernurnya itu gua mau nyapres, nggak fokus bos. Pasti dia mulai tantang-tantang nih presiden. Kalau gubernur lagi berpolitik melawan pemerintah pusat, wali kotanya juga begitu. Makanya saya bersyukur nih Pak Jokowi pindah ke IKN. Benar sudah itu. Kalau bisa elit-elit tuh pindahin ke tengah hutan sana. Supaya kalau mau bikin ribut sama monyet-monyet aja sana nggak usah bikin ribut. Hotel-hotel isinya kong-kali-kong kayak gitu. Itu mesti kita hentikan. Ini era baru. Makanya Pak Jokowi bilang berbau kolonial. Benar juga itu. Bukan nggak dapat tiket bang, dia bilang nggak dapat boarding pass. Anies tidak sadar bahwa kalau mau tender harus pakai PT. Kan kalau kecurigaannya Anies dan kawan-kawan bahwa dia dijegal, kenapa keputusan MK bisa keluar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat kabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Nih ada rencana Presiden Jokowi akan menghabiskan sisa masa jabatannya di IKN. Artinya Pak Jokowi itu akan kerja di IKN. Itu kalau kata Pak Heru Budi ya. Rencananya beliau berkantor itu sampai tanggal 19 Oktober. Artinya 1 hari sebelum purna tugas. Kemungkinannya dari tanggal 10 September. Berarti kira-kira ya 40 harian lah. Ya mungkin Pak Jokowi ingin menenangkan diri dulu sebelum purna tugas. Artinya menyelesaikan segala urusannya sebagai presiden. Biar tenang dulu, ngambil napas, ya nggak apa-apa kan. Karena selama ini 10 tahun ini beliau sangat kerja keras. Tuh, bangun Indonesia dari ujung ke ujung tuh. Udah gitu bukan tanpa tantangannya itu dari elit-elit yang mulutnya kagak ngenakin atau pandangan-pandangan yang gak bagus lah terhadap apa kinerja Presiden Jokowi serta manuver Presiden Jokowi selama ini. Walaupun kebenarannya juga belum ketahuan dari dinasti politik, terus apa tuh cawe-cawe, 3 periode, masa perpanjangan, itu kan semua nggak benar. Yang benar tuh Indonesia sekarang dipandang dunia lebih hebat, lebih bagus. Nah nih sekarang gue mau bagiin sebuah video dari Fahri Hamzah yang mengatakan bahwasannya sangat bagus Pak Jokowi itu akan berkantor di IKN lah. Jadi di masa jabatannya selesai ini ya beliau tenang lah. Dan juga kenapa Anies dijegal, Fahri Hamzah juga buka suara di sini serta keputusan MK yang menguntungkan beberapa pihak. Mari kita simak bersama videonya Fahri Hamzah. Let's go. Itulah. Bang, saya penasaran Bang, waktu pernah bersurat ke Pak Pratik jangan ada pilgub itu apa responnya? Beliau jawab saya, dia bilang, Mas bisa nggak dilengkapi argumennya? Terus saya bikin paper tuh, saya kirim ke beliau. Beliau jawab lagi, ini bagus sekali Mas. Dia bilang, loh Pak, saya bilang ini sumber keributan. Saya tahu karena ini bau politiknya tinggi. Ya. Gitu loh. Ya kayak misalnya Pilgub DKI. Bisa nggak kita hindari Pilgub DKI itu adalah tangga menjadi Pilpres? Dan Menjadi selalu begitu capres kan? Nah itu yang mesti kita hapus. Gitu loh. Ini mesti kita jadikan sebagai kaki tangannya pemerintah pusat. Kalau DKI menurut saya pilkadanya dipindahin ke Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Oh, ke jadi bukan Pulauan kota Seribu, administratif Jakarta lagi, tapi Utara. jadi Iya, oke. karena kan kita udah pindah. Itu menurut saya perpu aja. Saya ngusulkan perpu kok. Itu saya bilang gitu. Nanti gimana siapa yang bela? Saya berani bela nih barang. Saya bilang kita ini warga Jakarta, kita tahu Jakarta ini nggak urus karena terlalu lebar. Bang. Karena apa? Wali kotanya nggak dipilih rakyat. Ya, Suruh wali kotanya pilih rakyat, Jakarta ini jadi baik. Sederhana begitu. Bang dulu kan sempat tuh di eranya SBY tuh saya ingat betul. Sempat Bang ada Fahri upaya. hanya masih di DPR. Iya. Itu kan sempat Pernah diusulkan perpu juga. di last minute. Pak SBY pernah perpu last minute kok untuk undang-undang pilkada gitu. Jadi itu pikiran saya tadi beliau mau mempertimbangkan. Waktu ini. bersurat itu sebelum atau
setelah proses pemohon yang sampai akhirnya jadi MK 60 prosesnya? Ya di awal-awal Di lah. Kan awal-awal. saya sebenarnya ngomong soal Pilgub itu sudah lama. Karena saya tahu komplikasi terutama di DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini kan pasti repot nih, ya kan? Ya ini kan saya tahu nih partai-partai lagi masang calon untuk 2029 gitu loh. Tangganya itu gubernur. Indonesia itu emang visioner. Oh iya, Bang, ya. karena memang yang Presiden yang 2004 akan dilantik, ya, mendapat sudah mikir. privilege untuk menjadi orang populer dengan sistem kita sekarang tuh hanya gubernur. Gubernur itu dapat privilege jadi orang populer karena dia kerja cuma gunting pita, ya kan? Meresmikan ini. Sonok mau muncul itu. di TV setiap hari ini segala macem. Dan sudah ada buktinya kan? Sudah ada Rumusan buktinya. itu kan? Itu yang terjadi. Gitu. Tapi Gibran baru wali kota juga bisa jadi populer, kan bisa jadi wapres. Nah sebenarnya kalau mau kayak di sistem di Amerika itu calon presiden tuh dari wali kota. Lah, iya. Ya kan? Ya silahkan aja kan nanti akan kelihatan kapasitasnya kan. Tapi jarak antara kota, kabupaten dengan pusat itu agak jauh. Kalau ini kan provinsi, ini kan dekat presiden tuh terlalu dekat gitu loh. Ya. Sehingga suka tawar-menawar gitu loh. Menantang juga, ya kan? Ya kayak Jakarta nanti itu kalau di kepala gubernurnya itu gua mau nyapres, nggak fokus bos. Pasti dia mulai tantang-tantang nih presiden. Kalau presiden popularitasnya tinggi, dia berharap jadi wakil. Maka dia tempel presiden. Mumpung itu baik bagi rakyat. Tapi kalau misalnya dia bilang, ini orang turun surveinya nih, gua aja yang jadi presiden, ngejar sendiri nih. Action. Nantang-nantang. Lo kan yang jadi korban rakyat. Gak keurus. Nggak keurus. Ini kayak Jakarta, banjirnya nggak beres. Ya kan, kemacetan nggak beres, polusi udara berantakan, sampah di mana-mana nggak ada yang urus. Ya kan? Kota paling polusi paling tinggi di dunia. Nggak keurus bos, makanya serahkan ini aja ke wali kota, suruh wali kotanya pilih sama rakyat, supaya pelayanan publik wali kotanya dikontrol sama rakyat. Ini wali kotanya nggak berani ngambil inisiatif karena bosnya gubernur. Ya. Ya. Gubernur lagi berpolitik ngelawan pemerintah pusat, wali kotanya juga begitu. Ikut-ikutan Nggak kan? ada yang ngurus ini rakyat. Rakyat sih mungkin yang umum mengatakan dalam hatinya iya juga ya. Tapi kalau yang udah ingin berpolitik bersama gubernur kan lain pendapatnya. Ya. Dan itu semua ada di Jakarta. Elit ada di Jakarta, diplomat asing ada di Jakarta, uang ada di Jakarta. Apa nggak repot Jakarta? Media ada di Jakarta. Media ada Makanya saya bersyukur nih Pak Jokowi pindah ke IKN. Benar sudah itu. Kalau bisa elit-elit tuh pindahin ke tengah hutan sana. Supaya kalau mau bikin ribut sama monyet-monyet di sana nggak usah bikin ribut di sini. Loh, Bang Fahri kan nanti ikut juga tuh. Iya nggak tahu lah, kita ikut aja. Lah iya. Nggak apa-apa bos, lebih bagus. Lah iya. Di sini terlalu banyak, terlalu padat bos, Ya, kong ya. kali kong. Rumah hakim sama rumah jaksa sama rumah polisi berdekatan. Tiap malam ketemu, hotel-hotel isinya kong kali kong kayak gitu. Itu mesti kita hentikan. Ini era baru. Ibu kota itu tempat bersih, tempat kita memulai satu yang baik. Terutama ibu kota pemerintahan ya. Ibu kota pemerintahan. Kalau sekarang ini Oh kan jadi Bang Fahri melihat dari perspektif itu ya, setuju IKN. Iya Artinya dilokalisasi lah pejabat itu. kita mulai bos. Iya kan? Kita nggak pernah bikin ibu kota sejak kemerdekaan. Kita nggak pernah bikin kantor pemerintah. Itu DPR itu bukan kantor pemerintah, itu kantor Konevo. Ya kan? Niatnya itu bukan untuk DPR. Itu istana itu kan rumah gubernur jenderal, makanya Pak Jokowi bilang berbau kolonial. Benar juga itu. Ya kan? Istana Bogor itu Butenzorg itu kan juga Iya. berbau kolonial, memang. Gitu. Nah yang gini-gini ini udahlah ya kita mulai satu yang baru. Saya tuh pengen ngajaknya mikirnya itu agak jernih gitu loh, biar kita itu ngelihat ada kepentingan besar di belakangnya gitu. Jangan cuman kita terobsesi. Hari ini kan agak susah ya. Kita sepakat lah berpikir jernih untuk mencari solusi ke depan. Bang Fahri ini banyak lah mengelontar ide-ide. Di kasus contoh ini aja. Anies batal maju di Jakarta, batal di mana-mana. Apa yang keluar narasinya? Dijegal di mana-mana. Ya kan? Baru kemudian belakangan muncul bahwa Dijaga, nggak dapet Di Sandera. lah ya itu kan muncul. Bukan Artinya nggak dapat tiket Bang, dia bilang. Nggak dapat boarding pass. Anies tidak sadar bahwa kalau mau tender harus pakai PT. makanya sudah dijawab. Biasanya Karena dia itu. kalau di tender-tender itu sewa PT. Sekarang Ini nggak ada PT-nya PT. nggak mau disewa. Oh, Udah disewa. itu masalahnya kok. Oh jegal-jegal As well apa. as that gitu. Iya. Enggak, padahal, nah ini mesti dikelirkan. Padahal publik, terutama pendukung Anies ya, sempat berharap, dengan putusan MK 60 ini, Kartunya hidup lagi. kartunya hidup lagi, ada kesempatan
PD Perjuangan yang tadinya nggak bisa majuin sendiri di DKI bisa muncullah itu, meskipun kita tahu lah ya mana mungkin itu secara ideologi Ya. PD Perjuangan. Tapi kemudian kan itu menghidupkan dan digoreng, direspon seolah-olah putusan MK ini memang menggagalkan, merusak pesta dari sebagian orang yang sudah mengatur sebagai nominator gitu. Ya, sekarang kalau kecurigaannya Anies dan kawan-kawan bahwa dia dijegal, kenapa keputusan MK kok bisa keluar? Yang sebenarnya memberi jalan kepada dia. Gitu. Nah ini makanya cara berpikir apa namanya konspirasi teori dan sebagainya udah nggak bener gitu loh. Jadi mendingan kita baca sistemnya. Oke. Ini ada masalah dalam sistem dan Anda harus tahu kalau Anda tarung dengan sistem seperti ini, Anda suatu hari jadi korban. Saya udah ngomong ini bertahun-tahun yang lalu kok. Makanya saya begitu kita berantem dengan teman-teman di PKS, saya ingin memperbaiki partai ini, tapi menurut mereka ya cara saya dianggap nggak baik gitu kan, dianggap nanti akan ngerusak partai, saya dipecat kan. Ya udah kita bikin partai. Ya kan kita memikirkan kembali. Toh juga akhirnya ketemu juga di rumah yang sama namanya Kim kan. Bukan soal ketemunya, itu kan jangka pendek Iya, ya. iya, Tapi bahwa kita tahu yang namanya demokrasi itu partai politik. Ya, ya. Dan dengan ini kita berjuang bahwa belum masuk kualifikasi di pusat. Itu ya soal namanya itu juga- soal perjalanan kan. Iya perjalanan. Pak Prabowo aja apa namanya? kali ya? 5 kali tarung Baru apa, masuk. termasuk waktu konvensi Partai Golkar. Baru yang kelima menang. Ya. Masa kita baru sekali udah Nyerah. KO. Jalan aja terus ya kan. Ya sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, begitulah kata Bung Fahri Hamzah. Keren menurut gua sih pikirannya. Dan kasus penjagalan Anies, isu penjagalan Anies itu sebenarnya sih bullshit, omong kosong aja. Ya itu yang tadi candanya Pak Fahri bilang, karena nggak punya PT aja. Bagaimana pendapat sobat-sobat sekalian? Tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.